Korban balas dendam. Perang Uhud menjadikan elemen non-muslim di Madinah menjadi lebih berani dalam perlakuan mereka terhadap kaum muslimin. Datang kabar bahwa Bani Asad, sebuah suku yang cukup kuat dari Najd, merencanakan untuk menyerang Madinah. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW terus memantau perkembangan yang terjadi dan berusaha menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa pasukan kaum muslimin justru semakin kuat setelah perang Uhud. Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dengan kekuatan 150 personil yang dipimpin oleh Abu Salamah untuk menyerang Bani Asad. Abu Salamah mendapati mereka dalam kondisi tidak siap dan sesaat sebelum fajar dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Akhirnya pasukan Bani Asad kocar-kacir dan pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan. Tidak lama berselang, datang berita bahwa serangan juga akan dilakukan dari arah selatan. Khalid bin Sofyan al-Huzali, pimpinan Bani Lahyan dari suku Huzail, memobilisasi orang untuk menyerang kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Unais untuk membinasakannya. Sejak meninggalkan Madinah, Abdullah bin Unais tidak muncul selama 18 hari. Kemudian pada hari Sabtu sepekan sebelum bulan Muharram berakhir, dia muncul sambil membawa kepala Khalid bin Sofyan dan memperlihatkannya kepada beliau. Tindakan tersebut cukup untuk membungkam Bani Lahyan dari melakukan gangguan pada kaum muslimin. Seluruh rencana serangan atas Madinah berhasil diatasi. Tapi kaum muslimin sadar bahwa suku-suku tersebut akan balas dendam atas kematian salah satu pimpinan mereka. Beberapa bulan berikutnya, sekelompok orang dari Bani Huzail menyerang 6 orang utusan kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan untuk mendakwai 2 suku kecil di sekitar kampung mereka. Kejadian tersebut terjadi di Raji, sebuah sumber air milik Bani Huzail, tidak jauh dari Mekah. 3 utusan Rasulullah SAW terbunuh dan 3 lainnya ditangkap. Salah seorang di antaranya kemudian dibunuh saat mencoba melarikan diri. Salah seorang yang ditahan adalah Hubay bin Adi. Ia ditahan di Mekah dan dimasukkan ke dalam penjara setelah dibeli Hujair bin Abu Lahab At-Tamimi. Namun kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya. Untuk eksekusi, mereka membawanya pergi dari Tanah Suci ke Tanaim. Saat mereka hendak menyalib badannya, Hubay meminta kesempatan kepada mereka untuk mendirikan sholat 2 rakaat saja. Permintaan ini mereka kabulkan. Setelah mengucapkan salam, dia berkata sendiri, "Demi Allah, kalau bukan karena mereka akan mengatakan bahwa aku sedang ketakutan, tentu aku ingin sholat lebih banyak lagi." Kemudian dia berkata dengan suara nyaring, "Ya Allah, hitunglah jumlah mereka. Binasakanlah mereka semua dan janganlah engkau biarkan seorang pun di antara mereka tetap hidup." Kemudian Abu Sofyan menanyainya, "Apakah engkau suka jika Muhammad ada di tengah kami, lalu lehernya kami tebas? Sementara engkau bebas hidup di tengah keluargamu?" Hubayb menjawab, "Tidak, demi Allah. Aku tidak suka berada di tengah keluargaku. Sedangkan Muhammad di tempatnya terkena sebuah duri karena ulah kalian." Kemudian mereka menyalib dan membunuhnya, serta menunjuk beberapa orang untuk menjaga jasadnya. Tahanan lainnya adalah Zaid bin Ad-Sinnah, yang kemudian dibeli oleh Sofyan bin Umayyah untuk dibunuhnya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya Umayyah bin Khalaf. Sekitar akhir tahun pada periode ini Rasulullah SAW menikahi Zainab, putri Huzaimah dari Bani Amir. Beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW kedatangan seorang pimpinan dari suku yang sama dengan suku Zainab bernama Abu Bara. Beliau menyerunya agar masuk Islam, tetapi dia menolak. Namun ia tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau mengutus para sahabatmu ke penduduk Najd agar mendakwai mereka kepada agamamu? Aku berharap mereka memenuhi seruanmu." Beliau menjawab, "Aku khawatir penduduk Najd akan mencelakai mereka." Abu Bara berkata, "Aku menjamin keamanan mereka." Akhirnya Rasulullah SAW memilih 70 orang yang terdiri dari para sahabat pilihan dan penghafal Al-Quran. Rombongan ini dipimpin oleh Munzir bin Amr dari Bani Sa'idah. Mereka bersama Abu Bara mengadakan perjalanan pada siang hari.
Mereka juga membeli makanan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati sambil membacakan Al-Quran kepada mereka. Pada malam harinya, mereka sholat malam. Akhirnya mereka tiba di Bir Ma'unah, daerah yang diapit Bani Amir dan Harrah Bani Sulaim. Penduduk Madinah belum mengetahui bahwa kepemimpinan Abu Bara diperselisihkan di kaumnya dan keponakannya yang menduduki posisi sebagai pimpinan suku telah membunuh salah seorang sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk mengirimkan surat kepada mereka dan meminta kaumnya untuk membunuh sahabat yang lain. Bani Amir menolak untuk merusak perjanjian perlindungan yang telah diberikan Abu Bara. Akhirnya Amir bin At-Tufail, pimpinan Bani Amir, mendatangi beberapa kabilah dari Bani Sulaim. Ajakannya itu disambut oleh kabilah Usayyah, Ril, dan Za'wan. Mereka pun datang dan mengepung para sahabat Rasulullah SAW, lalu membunuh semuanya tanpa seorang pun tersisa, kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Dia pura-pura mati karena terkena tombak di tengah rekan-rekannya yang sudah mati, hingga dia bisa selamat dan tetap hidup sampai meletus perang Khandaq. Nabi SAW sangat sedih karena tragedi ini, ditambah dengan tragedi Ar-Raji yang hanya bertaut beberapa hari sebelumnya. Beliau amat sedih dan berduka. Bahkan beliau sempat berdoa untuk melancarkan balasan terhadap kabilah-kabilah yang berkhianat dan membantai para sahabat. Beliau terus berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang telah membunuh para sahabat di Bir Ma'unah selama 30 hari. Tradisi pengkhianatan sudah menjadi kebiasaan Yahudi Bani Nadir. Mereka bukanlah termasuk orang-orang yang bisa berperang dan mengangkat senjata. Sebaliknya mereka adalah orang-orang suka berkhianat dan bersekongkol. Mereka menampakkan kedengkian dan permusuhan. Untuk itu mereka melakukan berbagai cara untuk mengganggu kaum muslimin tanpa harus berperang dengan mereka, meskipun sudah ada perjanjian di antara mereka dan kaum muslimin. Tetapi setelah perang Uhud mereka mulai lancang. Mereka kini berani menampakkan permusuhan dan pengkhianatan, aktif menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik Mekah secara diam-diam, serta berbuat apa pun yang diperkirakan menguntungkan mereka dalam melancarkan perlawanan terhadap kaum muslimin. Konspirasi tersebut terjadi saat beliau pergi mendatangi mereka bersama beberapa sahabat agar mereka mau membantu membayar tebusan bagi 2 orang dari Bani Amir yang dibunuh Amr bin Umayyah Ad-Damri di tengah perjalanannya setelah tragedi Bir Ma'unah ke Madinah. Cara pembayaran tebusan ini sesuai dengan butir perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kaum Yahudi tersebut berpura-pura memenuhi permintaan Rasulullah SAW, meskipun niat sebenarnya mereka adalah ingin membunuh beliau dengan menjatuhkan batu penggiling yang besar ke kepala beliau. Namun Jibril segera turun memberitahu Rasulullah SAW atas rencana jahat Yahudi itu. Beliau pun pulang kembali ke Madinah dan setelah itu memerintahkan Yahudi Bani Nadir untuk keluar dari Madinah. Mereka diberi waktu 10 hari untuk melakukan evakuasi dan siapa saja yang tinggal akan dibunuh. Namun tak seorang pun Yahudi yang meninggalkan Madinah dan mereka merasa siap untuk dikepung oleh kaum muslimin dan percaya bahwa mereka bisa mengatasinya. Akhirnya pasukan kaum muslimin pun menyerang mereka. Pengepungan tidak berlangsung lama, hanya 6 atau 5 hari, hingga Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Setelah itu mereka sudah siap-siap menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirim utusan menemui Rasulullah SAW yang mengatakan, "Kami siap meninggalkan Madinah." Beliau memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah dengan seluruh keluarga, dan mereka juga boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa, seekor unta, sedangkan senjata tidak boleh dibawa. Mereka membawa serta anak-anak dan para wanita dengan 600 ekor unta. Kebanyakan di antara mereka, terutama para tokoh dan pemimpin Bani Nadir, seperti pergi ke Khaybar. Sebagian yang lainnya pergi ke Sam. Hanya ada 2 orang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sya'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua tetap bisa memiliki harta bendanya.